Lagi-lagi jam segini Mas Hilman belum pulang. Belakangan ini Mas Hilman selalu aja telat. Aku mulai curiga. Jangan-jangan Mas Hilman mulai macem-macem di belakang aku. Bisa ini biar. Nggak diangkat lagi. Masuk. Permisi, Pak. Meeting sudah mau dimulai, Pak. Ya, saya segera ke sana. Baik, Pak. Oke. Dari banyaknya proposal yang masuk ke perusahaan kita, tapi saya lebih tertarik dengan proposal yang kalian sedang baca ini. Bu, Bapak udah pulang belum? belum. Kamu jangan bohong ya, soalnya saya telepon nggak diangkat. Enggak, Bu, saya nggak bohong. Sekarang Bapak lagi ada di ruang meeting. Kalau gitu saya cek sendiri. Bu, tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Bapak lagi meeting, Bu. Apaan sih? Saya baru akan mengambil keputusan. Mas Hilman, maaf Pak. Sebentar. Aku lagi ada meeting. Boleh kamu tunggu aku di luar? Diana, Iya, Pak. tolong kamu antar Tantri ya. Baik. Oke. Jadi apa pendapat kalian? Gimana aku nggak curiga? Mas Hilman ditelepon nggak diangkat. Dan kamu sama aja. Kenapa handphone kamu nggak aktif? Sorry, Tan. Aku nggak sadar kalau HP ku tuh lowbat. Riana, aku memkerjakan kamu di sini untuk memata-matai suami aku selama ada di kantor. Iya, aku ngaku salah, Tantri. Aku ngaku salah. Tantri, kita pulang. Kita harus bicara. Mas Hilman marah sama aku. Itu semua gara-gara kamu. Tantri. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau kamu nggak mau aku kayak gini terus, seharusnya kamu sering dong kasih aku kabar. Kamu tadi aja aku telepon juga nggak ngangkat kan? Gimana aku mau percaya? Tantri, seharusnya kamu itu ngerti dong kondisi kerjaanku seperti apa. Aku nggak bisa terima telepon kamu tiap menit. Jujur ya, hal yang paling gak aku suka dari kamu adalah kamu sangat-sangat cemburuan. Dan kamu itu juga sangat overprotective sama aku. Mas, aku cemburuan. Aku overprotective sama kamu itu karena aku cinta sama kamu. Sampai detik ini aja kamu gak pernah nunjukin rasa cinta kamu ke aku. Apa jangan-jangan emang kamu gak pernah cinta? Karena pernikahan kita hanya perjodohan dari orang tua, iya? Tantri. Kamu bilang cinta sama aku. Setelah kita 3 tahun nikah, kamu bisa ngomong kayak gitu tadi sama aku. Tanya adik kecil kamu aja, Tantri. Sayang, bangun yuk. Sayang. Jam berapa sih, Tan? Ini jam 6, Mas. Yuk bangun. Aku udah bikinin kopi buat kamu.
spesial loh buat kamu sebagai permintaan maaf dari aku. Ayo dong diminum. Jadi sekarang kamu udah gak marah kan sama aku? Iya. Makasih ya Mas, aku tahu kok. Pasti kamu gak bisa marah lama-lama sama aku. Iya. Ini sih, Pak. Bapak capek ya? Saya jago mijit loh, Pak. Kalau Bapak capek, saya nggak segan mijitin Bapak. Riana lepas. Riana. Tidak enak kalau dilihat sama yang lain. Kan di sini cuma kita berdua, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Riana. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan saya dan selesaikan pekerjaan kamu. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Iya sayang. Packingin baju. Besok kamu mau keluar kota? Kok dadakan sih? Kantor aku itu sudah deal untuk bekerja sama kantor mereka. Makanya aku minta tolong banget sama kamu. Kayaknya malam ini aku pulangnya agak telat. Soalnya aku juga harus membereskan file-file untuk yang bau besok. Kamu ajak Riana. Baru aku izinin kamu pergi. Tapi saya... Halo? Tantri? Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tolong kamu ke ruangan saya. Baik, Pak. Mas, Ya, kamu berapa lama di luar kota? besok juga udah pulang kok sayang. Aku ikut ya sama kamu, nemenin kamu. Tantri, kamu gak usah mulai lagi deh. Lagi pula kamu kan sudah mengutus Riana untuk ikut sama aku. Iya. Tapi ingat, kamu nggak boleh nakal di sana. Iya, kamu percaya sama aku ya. Udah aku berangkat. Hati ya. Jangan lupa kabarin aku kalau udah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Dan. Halo, Riana. Kamu tenang aja. Apapun yang dilakukan suamimu, aku pasti kabari kamu. Oke? Oke. Bye. Bye. Kalau kamu perlu apa-apa, saya ada di kamar sebelah ya, oke? Jangan pergi. Main di sini aku, Pak. Riana, kamu itu mabuk tau gak? Aku nggak mau, Pak. Sudah lama aku nantikan seperti ini. Ayo, Pak. Kita bersama-sama malam ini, Pak. Riana! Aku tahu kamu nggak akan nolak aku. Kamu salah, Riana. Saya pikir kamu itu wanita yang baik-baik. Ternyata enggak. Coba kalau istri saya tahu kelakuan kamu seperti ini, saya yakin dia akan
kecewa sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa sih maunya Riana? Kok perasaan aku tiba-tiba gak enak ya? Ya lo sayang. Iya, aku baik-baik aja kok. Syukurlah kalau gitu. Ya kamu percaya deh sama aku. Iya sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini nggak ada cowok yang menolak aku. Semua cara yang aku lakuin untuk merebut Mas Hilman dari Tantri, tapi selalu saja gagal. Tantri, gimana nih? Pasti Mas Hilman sudah cerita semuanya ke Tantri. Halo? Halo Tantri. Suami kamu nggak macem-macem kok. Selesai dari meeting dengan klien, kita langsung balik ke hotel. Ya udah, oke, bye. Syukurlah, akhirnya Mas Hilman tidak cerita apa-apa ke Tantri. Tapi aku harus memikirkan cara untuk cegah Mas Hilman cerita ke Tantri. Ya. Tapi bagaimana caranya? Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini? Aduh, aku pusing banget ya. Pak, saya mau minta maaf atas kejadian semalam. Mungkin karena pengaruh alkohol, saya jadi hilaf, Pak. Tunggu, Pak. Saya mohon, Bapak jangan bilang ke Tantri ya. Saya sayang sama dia, Pak. Saya nggak mau kehilangan sahabat sebaik dia. Saya nggak mau persahabatan kami jadi rusak, Pak. Pak, saya mohon. Saya minta maaf sama Bapak. Saya janji nggak akan ngulangi lagi, Pak. Udah. Udah. Ya. Kita bahas masalah ini penting. Assalamualaikum. Tantri. Tantri, kamu di mana, Tantri? Aneh. Mas Hilman? Mas Hilman udah pulang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tantri, bangun, Tantri. Tantri, kamu kenapa, Tantri? Kamu kenapa, sayang? Sayang, bangun, sayang. Ya Allah. Sayang, bangun, sayang. Mas, kamu udah telepon Riana kan? Sudah. Tapi kok jam segini belum datang ya? Mungkin lagi di jalan.
Kamu kenapa sih peduli banget sama Riana? Apapun yang terjadi sama kamu selalu ngabarin dia. Dari dulu, aku selalu pengen punya sosok seorang kakak perempuan. Dan itu aku dapat dari Riana, Mas. Setelah papa meninggal 3 tahun lalu, selain kamu, aku ngerasa gak punya siapa-siapa lagi. Dan aku sangat bersyukur karena Riana muncul di hidup aku. Ri, Gimana keadaan kamu, Tantri? Kamu sakit apa? Kok bisa sampai dirawat segala sih? aku gak apa-apa kok. Aku cuman kena gejala tifus doang. Besok juga udah boleh pulang. Syukurlah. Aku khawatir banget sama kamu, Tantri. Ini sih. Ya, Sus. Tangannya diperiksa sebentar ya, Pak. Oh iya, silakan. Aku angkat telepon dulu ya. Iya, Mas. Sebentar Bu ya. Tan, aku ke toilet sebentar ya. Gimana Ibu? Ya kan Bu? Pak, boleh kita bicara sebentar? Bapak belum cerita ke Tantri. Kasih ya, Pak. Saya tidak cerita apa-apa ke Tantri. Itu semua bukan karena kamu. Saya lega karena Bapak bisa menjaga persahabatan kami. Udahlah, apa yang terjadi kemarin itu anggap aja tidak pernah ada. Mulai sekarang aku nggak boleh gegabah dan harus lebih hati-hati. Hati-hati sayang, bentar. Yuk. Aku seneng banget, Mas. Kamu perhatian banget sama aku. Ya sudah sepantasnya dong sayang, kamu kan lagi sakit. Aku angkat telepon sebentar ya, dari kantor. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Oh iya Pak, baik. Iya, saya ke kantor sekarang Pak. Iya Pak, assalamualaikum. Mas Salman mau ke kantor sekarang lagi. Iya, aku minta maaf ya. Soalnya ada pekerjaan yang gak bisa aku tinggal. Tapi kamu kan sekarang udah sehatan. Dan kalau ada apa-apa, kamu tinggal telepon aku. Ya? Ya, Ya udah, aku berangkat. hati-hati ya, Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
nggak menyelesaikan masalah, tahu nggak? Gak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Lebih baik aku mati. Kamu jangan gila. Lepasin. Lepas. Nirmala. Hilman. Nirmala. Aku diperkosa, Man. Dan sekarang aku hamil. Astagfirullah. Kamu diperkosa sama siapa? Aku nggak tahu, Man. Kejadiannya malam itu gelap banget. Dan lelaki itu pakai topeng, Man. Mau lari? Ayo cantik, temani aku malam ini. Jangan lepasin! Ayo. Lepasin! Ayo. 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 Aku nggak ingat semuanya. Oke. Tapi Nirmala, apapun yang terjadi sama kamu harus tetap hidup. Dan jangan sama sekali mengulangi hal seperti itu lagi. Nggak ada gunanya aku hidup, Man. Aku nggak kuat nanggung semua ini. Aku nggak sanggup. Kamu harus sabar, istighfar. Sekarang kamu gak sendiri. Aku akan jaga kamu dan melindungi kamu. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal bilang sama aku. Halo, Tantri? Tadi Mas Hilman habis jemput aku dari rumah sakit terus langsung ke kantor. Belum sampai kantor. Oke. Oke, bye. Ya Allah, Mas Hilman kemana ya? Sekarang kamu tinggal di sini. Kamu nggak sendiri lagi. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal telepon aku. Ya udah, aku pamit ya. Hilman, makasih banyak ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu jadinya gimana. Nirmala, anggap aja ini sebagai penebus kesalahan aku yang dulu. Aku udah ngelupain semua itu. Ya Allah, mana sih Mas Hilman belum pulang-pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja sih Mas? Kok tadi ke kantornya telat? Kamu diem? Tadi mobil aku semua terpaksa ya. Aku harus bawa ke bengkel. Kamu masak apa hari ini? Lapar banget.
Aku masak rendang kesukaan kamu. Ya udah, yuk makan. Yuk. Nirmala! Nirmala buka pintunya! Nirmala! Nirmala buka pintunya! Astagfirullahaladzim, Nirmala. Ya Allah, Nirmala, kamu kenapa Nirmala? Nirmala, bangun Nirmala. Astagfirullah. Ya Allah. Nirmala bangun, Nirmala. Nirmala bangun. Ya Allah. Nirmala bangun, Nirmala. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Hilman kenapa? Aku cuma mimpi buruk aja kok. Ya ampun, aku pikir kamu kenapa? Mas Hilman kenapa sih? Kok aneh gitu? Mas Hilman! Mas, mapnya, Mas! Hari ini Mas Hilman ke kantornya pagi-pagi banget sih. Sampai nggak sarapan lagi. Ya udahlah, berarti mapnya aku anterin aja ke kantor. Assalamualaikum. Nirmala, kamu baik-baik aja kan? Aku nggak apa-apa. Kenapa? Ya, alhamdulillah, aku pikir kamu akan mengulangi perbuatan bodoh kamu kayak kemarin. Ya ampun, Man. Aku nggak mungkin lah ngelakuin hal sebodoh kayak kemarin. Lagian aku juga udah mengakui kesalahan aku kok. Oh ya, kamu udah sarapan? Belum. Mas Hilman kemana sih? Belum nyampe juga. Padahal tadi dia berangkat pagi-pagi banget. Belakangan ini suamimu datang telat ke kantor, nggak kayak biasanya deh. Atau jangan-jangan dia mampir dulu ke tempat lain. Kamu jangan percaya kan sama suamimu. Siapa tahu aja dia punya cewek lain di luar sana. Tantri, Mas Hilman. ngapain kamu ada di sini? Aku kesini mau nganterin map kamu yang ketinggalan. Tadi kan kamu berangkatnya buru-buru banget. Kok kamu baru sampai, Mas? Dari mana? Mampir dulu. Enggak, tadi aku habis ketemu sama klien di luar. Kamu nggak lagi bohong kan sama aku? Sayang, kamu percaya deh sama aku. Aku nggak macam-macam. Oke, kali ini aku percaya sama kamu. Maafin aku ya sayang. Aku terpaksa bohong untuk jaga perasaan kamu. Kalau sudah waktunya, aku pasti akan cerita tentang ini semalam. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Sebenarnya kita mau kemana sih, Man? Masuk aja. Nanti kamu juga akan tahu. Kamu lah sendiri kan? Jam segini Mas Hilman belum pulang. Ya Allah, aku tuh khawatir kalau dia tuh selingkuh. Bisa jadi, Ten. Suamimu itu ganteng, kaya, dan punya segalanya. Sudah pasti banyak wanita yang mengincarnya. Gak menutup kemungkinan suamimu bisa tergoda. Jadi kamu harus bantu aku. Apa yang bisa aku bantu untuk kamu, Tan? Tolong selidiki Mas Hilman, tapi bukan hanya di kantor.
tapi juga sepulangnya dari kantor. Baik, Tan. Aku akan bantu kamu. Makasih banyak ya, kamu tuh emang sahabat terbaik aku. Oh iya, kamu jangan lupa minum susunya ya. Soalnya bayi yang ada di dalam kandungan kamu itu harus dapat nutrisi yang lebih. Iya, makasih yang Man. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Iya sayang, aku lagi di rumah teman sebentar. Sebentar lagi aku pulang. Iya, salam. Telepon dari istri kamu ya? Iya, ya biasalah. Dia akan sedikit cemas kalau aku agak pulang telat. Kau beruntung banget ya. Punya istri yang sangat perhatian dan sangat mencintai kamu. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Aku mau kamu jujur. Belakangan ini kamu kemana sih? Berangkat dari rumah pagi, sampai di kantor siang, dan pulangnya selalu telat. Aku kerja. Kerja apa jam segini baru pulang? Bahkan sekretaris kamu aja nggak tahu kamu tuh ketemu sama klien siapa aja. Sayang, aku minta sama kamu percaya deh sama aku. Aku bisa percaya sama kamu. Kalau kamu ngomong terus terang. Apa lagi sih? Ya terserah kalau kamu nggak mau jujur sama aku juga nggak apa-apa kok. Tapi inget ya, sampai kamu ketahuan macem-macem di belakang aku nggak akan pernah maafin kamu. Oke. Aku akan buktiin sama kamu kalau aku nggak seburuk yang kamu kira. Oke, kita lihat nanti. Ini Pak, kuncinya. Terima kasih Pak. Ya. Pak, kita terus pulang. Sebenarnya rumah siapa itu ya? Kamu udah siap? Ternyata benar selama ini. Diam-diam Mas Hilman ketemu wanita lain. Tapi siapa wanita itu? Aku harus cari tahu. Oh, ya udah aku anterin ya. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Sebentar ya. Ya. Mau periksa kandungan ya, Mbak? Iya, Diantar suami? enggak. Diantar teman. Saya duluan ya, Mbak.
Tantri, maaf ya aku telat. Gak apa-apa. Gimana hasilnya? Ternyata suami kamu benar-benar berselingkuh, Tantri. Foto-foto itu cukup membuktikan dengan semuanya betapa mesranya mereka. Sepertinya suamimu sudah menikahi wanita itu. Dan sekarang wanita itu sedang hamil, Tantri. Akhirnya yang selama ini aku takut benar-benar terjadi, Ri. Mas Hilman selingkuh. Dia tega hianatin aku. Kamu sabar ya, Tantri. Kamu harus ambil sikap. Suamimu harus dapat balasannya. Iya, kamu benar. Dan aku juga harus buat perhitungan sama wanita ini. Mas, Dari mana kamu? habis ketemu teman. Oh, tumben. Biasanya kalau kamu pergi, kamu ngabarin aku kan? Mending aku pergi dan gak ngabarin kamu, tapi aku bener di belakang kamu. Daripada kamu selalu ngabarin aku, tapi kamu bohong sama aku. Aku sama sekali nggak ngerti apa maksud kamu. Itu bukti kebohongan kamu. Dapat dari mana kamu foto ini? Gak penting aku dapat foto itu dari mana. Yang jelas kamu selingkuh dari aku. Kamu udah hianatin aku. Apa mas kurangnya aku? Tantri! Apa? Aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama perempuan ini. Cukup, aku udah gak mau denger semua kebohongan kamu. Aku udah gak percaya. Tantri! Oke. Oke! Aku ngaku, aku salah. Aku bohong sama kamu. Nirmala itu memang mantan pacar aku. Tapi aku ninggalin dia, Tantri. Demi perjodohan orang tua kita. Jadi dia mantan pacar kamu. Dan karena dulu kalian gak bisa bersatu, terus sekarang kamu diam-diam nikahin dia. Tantri, kamu dengerin penjelasan aku dulu sampai selesai. Aku gak mau denger apa-apa dari kamu. Aku udah gak percaya. Tantri! Kenapa jadi runyam kayak gini sih? Tantri! 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 Tantri!
Usia kamu udah memasuki 7 bulan, Nak. Mama gak sabar nunggu kamu lahir di dunia. Mama sayang banget sama kamu. Mas Hilman. Oh, jadi kamu yang namanya Nirmala? Iya, saya Nirmala. Mbak ini siapa ya? Saya istrinya Mas Hilman. Ya ampun, saya nggak nyangka ketemu Mbak. Silakan masuk, Mbak. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor kamu. Saya nggak sudi disentuh oleh perempuan murahan seperti kamu. Maaf, Mbak. Kenapa Mbak jadi marah sama saya? Salah saya apa ya? Jangan belaga bodoh. Kamu pikir saya akan tinggal diam dan ngebiarin kamu ngerebut Mas Hilman dari saya? Enggak, saya nggak akan pernah ngebiarin itu. Dan saya minta kamu jauhin Mas Hilman sebelum saya berbuat kasar sama kamu dan anak kamu. Gak usah pura-pura kesakitan. Kamu pikir saya akan percaya? Kamu pasti pakai kehamilan kamu buat menjerat Mas Hilman, iya kan? Licik sekali pikiran kamu. Tantri! Mas Hilman. Kamu apaan sih? Astagfirullahaladzim. Man, tolong aku, Man. Aku nggak mau kehilangan Bayu. Mas Hilman mau kemana? Mas Hilman mau kemana? Mas Hilman nggak boleh pergi. Tantri! Kalau sampai terjadi sesuatu sama Nirmala dan anaknya, kamu yang akan saya salahkan. Mas! Mas Hilman! Mas Hilman! Mas Hilman nggak boleh pergi! Mas! Ya Allah, Mas Hilman. Cuman gara-gara wanita murahan itu kamu tega ngelakuin aku kayak gini. Meski kandungan ibu Nirmala cukup kuat, namun jika sekali lagi mengalami pendarahan, saya nggak yakin anak yang dalam kandungannya bisa selamat. Jadi saya harap ibu Nirmala bisa hati-hati menjaga kandungannya. Baik, Dok. Semoga resep ini bisa membantu. Saya permisi, Pak. Kamu udah bisa pulang sekarang. Syukurlah. Minta maaf atas kelakuannya Tantri. Kamu hampir kehilangan anak kamu. Nggak apa-apa, kok. Man, Ya, lebih baik sekarang kamu pulang. Kamu temuin istri kamu. Kamu jelasin semua ke istri kamu yang sebenarnya. Biar nggak ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. iya. Nanti aku jelasin. Tapi sebelumnya aku antar kamu pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja baru pulang? Dari rumah sakit. Dan asal kamu tahu, Nirmala itu hampir kehilangan anaknya. Itu semua gara-gara kamu. Kamu nyalain aku sih? Perempuan itu pantas dapetin semua itu. Karena dia udah berani ngerebut kamu dari aku. Tantri, Nirmala itu sama sekali nggak merebut aku dari kamu. Sikap cemburu kamu, sikap overprotective kamu yang sudah membutakan mata hati kamu. Terus aja kamu belain dia, Mas. Terus! Aku bener-bener gak tahan ya sama sikap kamu kayak gini. Sekarang juga kamu harus tentuin pilihan. Pilih aku atau perempuan itu. Kamu tetap pilih perempuan itu. Lebih baik kita cerai.
yakin sama keputusan kamu. Kamu lebih pilih wanita itu daripada aku, istri kamu sendiri. Keputusan aku sama sekali gak ada hubungannya sama Nirmala. Itu semua gara-gara si Gerbang. Ya Allah, hamba memang bukan wanita suci. Engkau maha mengetahui ya Rabb. Ya Allah, sedikit pun hamba tidak ada niat untuk merusak rumah tangga Hilman dan istrinya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Bantulah Hilman untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ya Allah. Hamba tidak ingin disebut sebagai wanita perebut suami orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Siapa yang datang malam-malam ini? Kita hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilman? Aku keluar dari rumah. Mas Hilman, kenapa sih Mas? Kenapa kamu tega nyerahin aku cuma buat perempuan itu? Kenapa Mas? Halo, Ten. Halo Riana. Riana, aku mohon kamu kesini sekarang ya, Riana. Kamu kenapa nangis, Ten? Aku butuh kamu, Ri. Oke, aku akan ke sana ya. Tunggu ya. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku. Tantri, benar-benar bodoh. Setelah ini aku akan menghancurkan hidupmu, Tantri. Sebenarnya apa sih yang terjadi antara kamu sama istri kamu, Man? Aku sudah putuskan untuk bercerai dari Tantri. Astagfirullahaladzim. Aku sudah gak kuat
sama si kami. Ya, mungkin ini jalan yang terbaik buat aku dan Tantri. Hilman, perceraian itu bukan solusi. Coba kamu pikir kembali, jangan sampai kamu menyesal. Enggak, Nirmala, enggak. Keputusan aku sudah bulat. Dan untuk sementara, aku akan tinggal di sebelah kontrakan kamu. Ya Allah, Tantri. Tantri, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu baik-baik aja kan? Ini semua gara-gara perempuan murahan itu. Apa? Mas Hilman lebih pilih dia daripada aku. Aku harus rubah keputusan Mas Hilman buat nyerahin aku. Tantri, nggak ada gunanya mempertahankan Mas Hilman. Dia udah nyakitin kamu, Tantri. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa Mas Hilman. Aku nggak mau kehilangan dia. Cukup, Tantri, cukup. Kamu bisa membalas dendam Mas Hilman. Buktiin kalau kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia. Iya, kamu benar. Kamu benar. Aku bakal buktiin sama Mas Hilman kalau dia akan sangat menyesal udah nyerahin aku demi wanita itu. Dia pasti suatu saat nanti akan menyesal. Kamu tenang aja. Aku tetap dukung kamu, Tantri. Ya, makasih, Ari. Makasih banget. Kamu selalu ada di saat aku ada masalah. Aku minta kamu tinggal di sini ya sama aku. Temenin aku. Iya, Tantri. Makasih, Ari. Pagi, Pak. Pak, saya turut prihatin ya dengan masalah rumah tangga Bapak. Oh, jadi Tantri sudah kasih tahu semuanya sama kamu. Sebagai sahabat, sudah tentu saya tahu masalah Tantri, Pak. Dan sebagai seorang sahabat juga, kamu juga tidak seharusnya untuk mencampuri urusan rumah tangga kami. Maksud Bapak apa? Riana, saya tahu. Kamu kan yang kasih semua foto itu ke Tantri. Bapak jangan asal nuduh ya. Tidak ada bukti. Iya. Saya minta handphone kamu itu. Sini handphone. Pak, itu Ini apa kan? Ini buktinya kan? saya minta maaf, Pak. Saya terpaksa ngelakuin itu karena disuruh sama Tantri, Pak. Disuruh Tantri. Ya udah, sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan saya. Dan kamu saya pecat. Tapi, Pak, Kan? Apa perlu saya panggil security untuk mengusir kamu dari sini? lihat aja nanti. Aku akan membuat perhitungan sama kamu, Hilman. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita.
ambil. Kamu salah paham, Tantri. Gak ada salah paham di sini. Kamu bilang salah paham. Iya. Dengan perut besar kamu ini kamu masih bilang salah paham. Keterlaluan kamu. Tantri! Kamu itu benar-benar keterlaluan. Emosi kamu itu sudah membutakan mata hati kamu. Sekarang kamu harus pulang sama aku dan tinggalin wanita itu. Lepas! Nirmala, lebih baik kamu masuk lagi. Enggak mas, tapi... Nirmala, ini semua demi keselamatan kamu dan Nirmala. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu sudah mengkhianati aku dan sekarang kamu tinggal bersama wanita itu. Keterlaluan? Keterlaluan apanya kamu? Emosi itu yang sudah membutakan mata hati kamu. Tantri, lebih baik sekarang kamu pulang dan jauhin. Mas! Mas Hilman! Mas! 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 Mas Hilman! Mas tolong buka, Mas. Aku harus ngomong sama kamu, Mas. Oke, kalau kamu mau ngomong. Tapi nggak sekarang. Kita akan bahas masalah ini besok. Aku besok. Nah, sekarang aku lagi kesel banget sama kamu. Tapi Mas, Mas Hilman! Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Aku tahu, pasti sekarang kamu kesel dan membatalkan perceraian kita. Kamu salah. Cepat kamu tanda tanganin surat perceraian kita supaya masalah kita cepat selesai. Sampai mati pun aku gak akan pernah mau cerai dari kamu, Mas. Kamu pikir aku bakal lepasin kamu gitu aja? Dan ngebiarin kamu bahagia sama wanita lain? Enggak! Tantri! Aku gak akan pernah mau. Tantri! Kamu itu keterlaluan ya? Kamu itu benar-benar keras kepala. Mas Hilman, tunggu aku, Mas. Mas, kamu gak bisa kayak gini sama aku, Mas. Mas Hilman! Mas! Mas Hilman. Setelah semua masalah yang menimpa aku nih, aku yakin Allah pasti memberikan sesuatu yang lebih baik untuk aku. Dan itu kamu. Maksud kamu, Mak? Dulu, demi memenuhi permintaan almarhum ayah aku harus kehilangan kamu. Dan sekarang aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kamu mau menjadi pendampingku sekarang dan menjadi ayah dari anak kamu. Nirmala. Aku nggak bisa jawab sekarang, Man. Aku butuh waktu. Iya, baik. Aku akan tunggu jawaban. Ya Allah, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri.
tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, ya Allah. Bahwa aku masih sangat mencintai Hilman. Sang pencipta segalanya, hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Jujur, aku sangat bahagia di saat bersama dia. Tapi di sisi lain aku sangat sedih karena Hilman dan istrinya akan bercerai, ya Allah. Aku sangat merasa bersalah. Ya Allah, aku berserah padamu, ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk kita semua, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Untuk kita. Kalian tenang aja, sudah aku atur semuanya. Sahabatku yang bodoh itu percaya kalau suaminya itu selingkuh. Kalau mereka resmi bercerai, itu artinya tidak ada lagi yang melindungi. Dan kalian bisa membantuku untuk menguasai kekayaannya. Rian, terlaluan kamu. Semuanya udah aku kasih ke kamu, ini balasan kamu ke aku. Aku gak nyangka. Aku udah nyesel banget percaya sama kamu. Tan, dengerin dulu penjelasan. Aku gak butuh penjelasan kamu. Sekarang ikut aku. Kamu harus keluar dari rumahku. Keluar kamu dari rumahku. Keluar! Dengerin dulu penjelasannya. Aku gak mau dengerin apa-apa lagi. Sekarang kamu keluar dari rumahku. Tantri, tunggu Tantri. Sebelum aku laporin kamu ke polisi. Dan jangan pernah muncul di kehidupan aku. Pergi! Kurang ngajar kamu Tantri. Bahas nanti kamu. Hidayah sang kuasa ada untuk, hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah. Permisi. Kamu tenang aja, aku gak mau ganggu kamu kok. Aku cuma mau ketemu sama Mas Hilman. Mas Hilman sedang keluar sebentar. Pantes saja tadi aku ke kantornya dia belum datang. Mas Hilman kemana ya? Aku juga nggak tahu. Katanya sih mau pergi sebentar. Kalau gitu aku tunggu aja. Mau masuk dulu? Enggak, makasih. Aku tunggu di luar aja. Kalau gitu aku buatin teh dulu buat kamu ya. Makasih ya. Cepat, kamu keluar. Sesuai perkiraanku, dia pasti menemui suaminya. Kalian, cepat bawa dia ke sini. Baik, Bos.
Kenapa Nirma? Hilman, tolong ini istri kamu, Man. Istri kamu diculik, cepat Man kejar dia, Man. Istri diculik, Man, tolong. Tantri diculik? Kamu cepat kejar istri kamu, cepat. Nirma, tapi kamu... Jangan khawatir aku nggak apa-apa. Cepat kamu kejar istri kamu, Man. Saya titip Nirma ya. Oh iya, Mas. Iya. Aduh, sakit. Hati-hati. Aduh, Bu, malah kamu mau melahirkan. Sakit. Yuk. Iya. Riana, ternyata kamu di balik semua ini. Kenapa? Kamu kaget? Lepasin aku. Rasain. Makanya, kamu jangan berani melawanku. Aku nggak akan segan-segan menghabisimu, Tantri. Apa salah aku sampai kamu berbuat kayak gini sama aku? Karena aku membencimu, Tantri. Dulu ibumu pernah merebut ayahku. Maksud kamu? Ayahmu itu adalah ayahku, Tantri. Dia meninggalkan ibuku demi menikahi ibumu. Sejak itu, aku dan ibuku hidup menderita. Jadi kamu sama aku saudara? Enggak. Aku nggak mau bersaudara dengan kamu. Kamu itu adalah musuhku. Sejak ibuku meninggal, aku bersumpah akan membalas dendamku sama ayah dan ibumu. Tapi ternyata mereka sudah mati. Makanya aku melampiaskan dendamku sama kamu. Seperti ibumu yang merebut ayahku. Dan aku juga ingin merebut Mas Hilman dari kamu, Tantri. Tapi ternyata suamimu itu suami yang setia. Dan kamu bodoh telah mempercayai aku. Tidak mempercayai suamimu. Iya, aku memang bodoh. Nggak seharusnya aku mencurigai suami aku sendiri dan percaya sama kamu. Cepat kamu tanda tangani surat ini. Surat apa itu? Surat ini adalah surat pernyataan agar kamu menyerahkan semua harta kekayaanmu atas nama aku. Kamu udah gila. Aku nggak akan pernah tanda tangan surat ini. Cepat kamu tanda tangani surat ini, Tantri. Enggak. Cepat. Diam lo. Cepat. Jangan sampai dia menyusul kita. Baik, Bos. Mas Hilman. Siang, Pak. Iya, saya ingin melaporkan kejadian penculikan nih, Pak. Iya, sekarang saya lagi mengejar tersangka, Pak. Betul. Iya, dimohon bantuannya, Pak. Ya, baik, Pak. Lepasin istri saya! Cari mati lo! Ada jagoan lo! Lepasin aku mohon, Riana, tolong! Iya, kamu! Riana! Mas Hilman! Riana, tolong lepasin Tantri. Mas Hilman, tolong! Ya, mau! Riana, tolong maafin aku kalau aku salah sama kamu. Tolong jangan sakiti aku. Iya, tolong lepasin Tantri. Kalau dia malah, aku nggak akan segan-segan bunuh dia. Bunuh kalian. Tangkap dia. Lepaskan. Mas, Kamu nggak apa-apa kan? aku nggak apa-apa, Mas. Saya nggak salah. Cepat, lepaskan. Sebentar. Siapa, Mas? Aku juga nggak tahu. Halo? Oh, iya, Bu. Iya.
Gimana kondisinya Nirmala, Bu? Baik, kami segera ke sana, Bu. Dari ibu tetangganya Nirmala. Yaudah kita kesana langsung. Hidayah Sang Kuasa ada untuk Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Gimana, Bu? Iya mas, Kondisi iya mas. Nirmala? Itu dari tadi Mbak Nirmalanya sudah 2 jam di dalam mas. Astagfirullah. Mas, tenang ya mas. Sekarang yang bisa kita lakuin hanya berdoa dan menyerahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini menebus kesalahan hamba pada Nirmala. Tolong selamatkan dia dan anaknya ya Allah. Mas, maafin aku ya. Maafin aku karena aku udah nuduh kamu selingkuh. Dan sebagai seorang istri, harusnya aku lebih percaya sama kamu, bukan sama orang lain. Iya, Tantri. Apa yang sudah terjadi kita lupain, ya. Dok, gimana dok? Walau usia kandungan Bu Nirmala masuk 7 bulan, tapi putra yang dilahirkannya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tapi kondisi Bu Nirmala sangat lemah. Dia kehilangan banyak darah. Astagfirullah. Kita sudah bisa melihatnya, Bu. Silakan. Ya. Iya mas, ya mas, silakan mas. Nirmala. Maafin aku ya. Aku udah nyakitin hati kamu. Enggak, Tantri. Justru aku yang harusnya minta maaf sama kalian berdua. Gara-gara aku, rumah tangga kalian berdua jadi bermasalah. Hilman, Iya. kamu tolong ajani anak aku ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Man, boleh aku minta satu lagi tolong sama kamu? Boleh. Kamu boleh minta aja. Tolong kalian jaga anakku baik-baik ya. Kalian rawat anakku seperti anak kandung kalian sendiri. Pasti Nirmala. Kamu yang akan merawatnya dengan baik. Iya. Maafin aku, Man. Selama ini aku udah selalu ngerepotin kamu. Enggak kok, Nirmala. Terima kasih, Tantri. Terima kasih, Hilman. Nirmala, Nirmala, Nirmala. Nirmala. Tantri, tolong kamu panggil dokter.
saya turut berduka cita. Nirmala, Nirmala, Nirmala. Ya Allah.